Halo guys, welcome to this video podcast bersama saya Octavianita Nurlaila dari Universitas Widyatama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada podcast kali ini kita akan berbagi cerita yang dapat menginspirasi kita semua mengenai kreativitas seorang pengrajin muda dari bisnis cewek kue beats. So, gimana ceritanya? Let's check this out. Apakah kalian pernah terinspirasi oleh benda-benda kecil yang ternyata memiliki nilai seni, bahkan nilai jual? Nah, pada podcast kali ini kita akan berbagi ide, teknik, dan pengalaman dari pengrajin muda yang memiliki kreativitas dengan mengubah bahan sederhana menjadi bahan yang memiliki nilai seni yang tinggi. So, tanpa berlama-lama, mari kita undang Cheryl Mariam, seorang pengrajin muda sekaligus pemilik dari Cewek Kue Beats. Ayo, masuk. Hai, aku Cheryl. Halo, aku Octavianita. So, bagaimana sih pengalamannya, ide, bahkan tekniknya? Mari kita telusuri. Hai semua, aku Cheryl. Aku asalnya dari SMA BPI 1 dan aku owner dari Cewek Kue Beats, sekaligus aku crafter Mani. Halo Cheryl, Hai, selamat Lavia. datang di podcast ini. Makasih udah berkenan buat Sama-sama. hadir dan sharing pengalamannya di podcast ini ya. Nah, kita langsung ngobrol aja ya. Boleh ya. Nah, aku tuh pengen tahu gimana sih latar belakang terbuatnya bisnis Cewek Kue Beats ini. Jadi aku tuh sebagai remaja yang suka lucu-lucu, yang namanya juga cewek kan. Terus kayak aku berpikir kalau misalnya aku terus beli di online shop atau bahkan di brand kan, di brand tuh bisa sampai kayak jutaan kan. Jadi aku milih alternatifnya gitu. Aku ngeliat ada store yang ngejual bahan-bahannya kayak gini, itu harganya tuh relatif murah dan aku pikir aku bisa ngekreasiin ini jadi hal yang bagus dan jadi punya value gitu kan. Terus akhirnya aku coba riset gitu, coba tentang cari tahu harga sama target pasarnya. Walaupun awalnya emang masih clueless, jadi aku kayak harga yang murah gitu. Terus dia kayak gitu masih open custom karena aku takut kalau misalnya aku bikin katalog gak laku gitu, karena kan emang baru mulai gitu ya. Jadi akhirnya aku tawarin ke salah satu teman aku yang suka banget dia tuh tentang pinky atau colorful. Jadi pas aku tawarin, dia bilang, aku boleh nggak custom? Terus karena itu ada kesempatan ya, menurut aku itu kesempatan besar dong untuk aku yang baru mulai. Sebuah opportunity ya. Betul, terus dia kayak gitu, ya udah boleh, walaupun harganya tuh ya terjangkau banget ya maksudnya, tapi kan nggak apa-apa ya, namanya juga pengalaman. Jadi aku ambil itu, walaupun pas aku bikin tuh aku bener-bener nggak tahu kak kayak cara masukinnya gimana, cara ikatnya gimana. Tapi ya udah aku lihat tutorial, walaupun itu bikinnya berjam-jam, walaupun cuma sesederhana gelang, terus akhirnya jadi. Terus kayak oke, dari sini aku bener-bener belajar banget cara bikin beats tuh kayak gimana, dan akhirnya aku pede buat ngejualnya. Wow, keren banget. Umurnya baru berapa sih? Aku sekarang masih 17. Keren banget. 17 tahun udah bisa buka bisnis loh. Nah, kalau buat namanya itu sendiri dari mana sih awalnya tuh? Cewek Kue Beats gitu kan. Mungkin aja pada apa tuh cewek kue, apa ini makanan, tapi kok gelang gitu kan. Jadi 2021 atau 2022 tuh ada tren namanya cewek kue di salah satu platform TikTok. Nah sebenarnya dari dulu tuh aku nggak terlalu kepikiran ya untuk bisnis, tapi di tahun ini aku kepikiran untuk beats ini. Terus aku nyari nama ide kayak yang relevan tuh apa. Nah menurut aku ambil cewek kue karena itu tuh didasari kayak cewek yang suka pastel, suka yang pinky. Dan karena beats tuh sangat berwarna ya, kayak menunjukkan itu feminim, aku akhirnya ambil cewek kue karena
aku gak mau kayak pakai identitas yang kesannya tuh terlalu western kan. Kalau kayak cewek gue itu Indonesia kan, dan iya sangat lokal gitu, jadi aku suka. Terus aku pikir oke, I decide untuk pakai nama brand ini Cewek Kue Beats. Wah, keren banget ya latar belakangnya. Nah, kalau buat mengembangkan bisnisnya tuh gimana sih? Jadi cara aku ngembanginnya tuh setelah aku tahu cara manage bikin beatsnya, kan aku masih sendiri ya bikinnya. Aku coba posting di sosial media aku yang di personal account dan coba tiktokin, dan ternyata dari salah satu konten aku itu lumayan sampai ada yang 10.000 views. Wow, FYP ya? FYP, jadi aku kayak oke, aku anggap ini kesempatan lagi, ada opportunity, aku harus ambil itu. Terus ya udah, akhirnya aku jual ke teman-teman aku awalnya. Terus mereka kayak mereka tuh berpotensi dari aku. Terus akhirnya aku seriusin dengan cara aku branding Instagramnya, aku bikin logo, aku bikin desain, dan aku bikin beberapa katalog yang asalnya tuh baru custom. Akhirnya aku bikin katalog pertama tuh gelang kan, dan harganya memang masih relatif murah, tapi ya namanya juga awalan kan. Terus akhirnya setelah aku ngerasa aku udah punya branding, aku akhirnya cetusin di sosial media jadi akun bisnis, dan alhamdulillah banyak banget pengikut yang datang gitu. Terus deh kayak gitu customnya udah terjadi, ya udah aku jualin, dan sampai aku di invite sama event di salah satu coffee shop yang lumayan besar di salah satu kota Bandung, di Cimahi. Terus di situ juga alhamdulillah ramai, dan aku jadi kenal sama ya pebisnis lainnya. Terus kayak gitu aku sampai kayak ada kolaborasi, sekarang tuh mau kolaborasi sama florist teman aku. Jadi kayak dari bunga pakai beads gitu, ada bundlingnya. Terus aku juga suka desain-desain lagi nih biar terus relevan kan, maksudnya biar kayak kita tuh nggak monoton gitu. Wow, kreatif banget ya. Kalau saat ini udah ada Shopee-nya nggak sih Kak? Udah ada, aku sekarang udah jual di Shopee, di Cewek Kue Beats, kalian bisa cari sendiri, dan boleh juga langsung di Instagram. Dan kalau misalnya untuk offline sih kebetulan belum ada, tapi aku emang udah pernah ikut event. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu event aku kapan, karena itu nggak bisa ditentuin, teman-teman bisa follow IG-nya aja. Oke. Keren banget ya buat kolaborasi ini. Nah, pasti ada tantangannya nggak sih? Apalagi ini kan bisnis baru. Nah, gimana sih tantangannya dan cara kamu mengatasinya tuh gimana sih? Karena bisnisnya tuh belum ada 1 tahun ya, baru kayak 4 atau 5 bulan. Awal tantangannya tuh berat ketika ide sih. Terus salah satunya perputaran kreativitas seni tuh cepet banget di sosial media. Jadi kita tuh harus bisa bersaing sama yang lain. Nah, aku juga sempet kalau misalnya dibilang pernah rugi, pernah banget. Aku waktu itu pernah jual gelang yang awalnya tuh rame, dan ternyata namanya juga bisnis pasti ada aja kan, ada yang kesannya tuh merusak harga pasar. Terus aku ngerasa kayak aku gak bisa ngeluh, karena kan itu berarti rezekinya orang. Terus udah kayak gitu juga itu tantangan yang harus aku ambil. Jadinya aku berusaha untuk nge-develop produk aku biar lebih bagus, dan alhamdulillah bisa. Cuman yang pastinya tantangan sampai saat ini pun aku pasti masih bergelut cara marketingnya gimana biar tetap laku, tetap relevan, dan produknya juga nggak monoton kayak gitu sih. Nah, buat bisnis ini kan belum ada 1 tahun. Nah, rencana kamu buat mengembangkan bisnis ini untuk beberapa tahun ke depan itu gimana sih? Aku sih udah ngerencanain kalau aku bakal terus develop sih pastinya. Terus udah kayak gitu aku bakal ikut event yang relevan sama target audiens aku. Misalnya kayak cewek-cewek yang suka pastel, Y2K yang 2000S itu. Terus udah kayak gitu aku pasti bikin penawaran menarik ya biar tetap terus relevan. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya pengembangan bisnis bakal ngikutin alur kedepannya. Jadi ada yang bisa ditentuin atau enggak gitu. Nah, buat pengembangan bisnis kedepannya, kamu ada rencana buat bikin offline store atau langkah besar lainnya gitu nggak sih? Aku ada salah satu langkah besar. Mungkin kalau offline store masih terbilang small business, tapi aku udah ide kayak aku bakal titip jual ya ke salah satu coffee shop ataupun brand-brand offline yang besar di Indonesia atau di Bandung. Karena sebelumnya aku emang pernah mencoba buat kolaborasi sama yang ada di Jawa, di Jakarta Timur gitu. Terus mungkin karena belum cocok ya, yang namanya juga masih cocok-cocokan, jadi ya udah belum
dapat. Tapi pasti kedepannya aku bakal research terus. Nah, kamu ini kan masih dibilang sangat muda banget buat jadi pebisnis. Nah, ada nggak pesan atau saran buat para generasi muda di sana yang masih takut nih buat mulai bisnis atau bisnis apa ya, bingung gitu, apa sih pesannya? Jadi pesan dari aku sih, coba dulu aja. Karena kalau misalnya kita ngomongin modal ya, itu pasti balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau kalian udah nyobain dan kalian udah tahu nih nanti salahnya atau misalnya kedepannya lebih baik gimana, pasti bakal ada jalannya. Jadi, dan untuk modal sendiri, menurut aku sendiri ya, aku modalin itu kayak cuma 50.000 awalnya, dan aku bisa balik modal sampai alhamdulillah ada 1 digit gitu kan. Jadi menurut aku ya, untuk modal tuh kalian pasti bisa cari, tapi yang pertanyaannya kalian males atau enggak, Berani atau enggak? berani atau enggak keluar dari zona nyaman, terus kayak gitu ya. Kalian harus berani tantangan lainnya, entah itu kalian bakal up and down, karena namanya bisnis bakal ada terus kayak gitunya. Wah, sangat mengagumkan dan menginspirasi banget ya ceritanya tadi. Makasih ya Cheryl, Mau juga ya. udah mau sharing ceritanya. Siapa tahu di luar sana jadi banyak generasi muda yang berani ambil keputusan buat membuka suatu UMKM. So, terima kasih. Terima kasih juga Kak Via. Dadah.